Teroris yang ditangkap Densus 88 di Makassar dan Gorontalo merupakan anggota FPI. Salah satu tersangka teroris mengaku berbaiat kepada ISIS tahun 2015 dan dihadiri oleh Munarman, salah satu pimpinan FPI pusat. Salah satu dari 26 tersangka teroris dari Makassar dan Gorontalo yang ditangkap polisi mengaku telah berbaiat kepada ISIS bersama 100 orang anggota Front Pembela Islam Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015 yang lalu. Bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Dan setelah bayat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Yang mengisi acara pada saat itu atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdul Rahman selaku pemimpin Panglima FPI Kota Makassar. Dalam proses baiat dihadiri oleh Munarman yang merupakan pimpinan FPI, Ustadz Fauzan, dan Ustadz Basri yang memimpin proses baiat. Usai dibaiat, dirinya juga mengaku 3 kali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh FPI di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pihak FPI membantah tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota ormas yang telah dilarang tersebut. Hingga kini, polisi terus mendalami pengakuan terduga teroris sekaligus simpatisan FPI tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dibubarkan pemerintah, FPI kini tersandung dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris internasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Benny Mamoto, dan mantan petinggi Front Pembela Islam, Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Benny dan Pak Munarman. Saya ke Pak Munarman terlebih dahulu. Pak Munarman, dalam video pengakuan salah satu terduga teroris mengatakan bahwa pada saat berbaiat kepada ISIS di tahun 2015 dihadiri oleh Anda. Benarkah Anda hadir di acara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Benny dan para presenter iNews ya. Pak Benny ini kan ada 2 posisi di sini, sekali juga sebagai, kalau saya tidak salah, anggota Kompolnas ya. Nah, kita tidak tahu kalau anggota Kompolnas, maka dia mestinya mengawasi kerja polisi, tugas pokoknya itu. Tapi kalau dia hari ini berbaju sebagai pengamat, ya silakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasihan ya, kalau hanya untuk menangkap saya dan memfitnah FPI, harus orang lain ditangkap sampai jumlahnya puluhan orang, dengan peristiwa yang sudah lama terjadi 5 tahun yang lalu. Itu saya kasihan sebetulnya. Peristiwa-peristiwa seperti ini, kezoliman-kezoliman seperti ini, itu harusnya dihentikan. Ya, kalau memang mau menuduh saya, silakan saja. Nah, sekarang saya jawab. Pertama, kalau semua orang mengaku, kemudian berdasarkan pengakuan satu orang, ya, kemudian diuberlah orang lain. Wah, ini bisa bahaya negara hukum kita ini. Nanti kalau ada orang mengaku membunuh Laut Hitam, Laut Mati, yang di perbatasan Jordan dengan Israel ada Laut Mati itu. Nanti kalau ada orang ngaku membunuh laut itu, ditangkap dong nanti seluruh dunia sebagai teroris ya, karena terkait dengan Israel kan di situ kan. Nah, jadi lucu, cara bekerja hukum itu lucu ya kalau ini dibiarkan terus. Dan berarti Anda tidak hadir di acara itu, Pak Munarman? Sebentar, saya belum jelaskan secara utuh nih, Mbak. Jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja nih. Ya. Kalau dipotong-potong saya berhenti aja. Ya, yang kedua, dari pengurus DPD FPI Sulsel ya, yang dulu adalah Front Pembela Islam Sulawesi Selatan ya, pengurus dari provinsi, dan Ustadz Agus sendiri yang disebut-sebut oleh orang yang mengaku ini, saya tidak kenal dengan orang yang mengaku itu siapa ya, sudah dikatakan bahwa ini orang tidak pernah menjadi anggota FPI ya, karena FPI itu keorganisasiannya itu untuk kepengurusan dia sangat ketat seleksinya, tetapi untuk orang yang hadir dalam kegiatan FPI itu sangat terbuka, apalagi pengajian-pengajian umum ya. Nah,
Itu yang saya ketahui. Dan saya yang membuat sistem itu. Kalau untuk pengurus kita seleksi, tetapi kalau untuk simpatisan, ya siapa saja bisa. Karena seragam FPI, atribut FPI itu bisa dibeli di mana saja. Sebagaimana atribut kepolisian itu di Pasar Senen itu banyak tuh jualannya. Ya, silakan beli di sana. Dan banyak sekali polisi gadungan tuh. Nah, ya. Jadi saya mau katakan itu. Yang ketiga, yang selanjutnya, ya. Tuduhan-tuduhan terorisme ke FPI kan itu ada juga itu. Salah satu anggota kepolisian dari Jambi, kalau saya tidak salah, atau dari Riau, ya, dari Kepulauan Riau, yang justru menjadi pelatih ISIS di Suriah, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa isu ini bukan karena organisasi, ya. Kalau ini karena tuduhan organisasi, ada orang yang terlibat, dianggap terlibat. FPI itu Pak Beni ini yang menyebarluaskan pertama kali nama-nama orang yang disangkut pautkan dengan FPI ini. Pak Beni ini, saya tahu nih sumbernya Pak Beni ini, ya. Nah, nanti silakan jawab. Pak Beni yang membuka, yang menyebarluaskan informasi ini pertama kali itu Pak Beni ini, saya tahu, ya, disebarkan kemana-mana. Coba dikait-kaitkan dengan FPI ini oleh Pak Beni. Nah, polisi yang itu berarti kalau itu dikaitkan dengan organisasi kepolisian, bagaimana tuh? Coba logikanya kita bagaimana, ya? Baik. Saya langsung konfirmasi langsung ke Pak Beni yang juga telah terhubung dengan Pak Munarman. Tadi kan nanya saya, apakah ada di situ atau tidak? Saya belum selesai nih. Iya, Pak. Kita di televisi agak terbatas durasi, mungkin bisa dipercepat, Pak. Mohon maaf. Bisa. Saya mau jelaskan bahwa tidak ada kaitan. Itu anak yang mengaku bukan anggota FPI, sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Salim. Yang kedua, kehadiran saya di Makassar itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar, ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, Mbak. Nanti bahaya, ya. Anda jangan mancing-mancing. Jadi saya mau jelaskan fakta, jangan dipotong-potong. Saya bertanya, Pak, mohon maaf. Katanya mau baik-baik, memberi kesempatan kepada saya untuk mengklarifikasi. Kalau begini caranya, ini propaganda namanya iNews ini. Kami konfirmasi Pak Munarman. Justru itu, saya mau menjawab, jangan dipotong-potong, jangan jawaban saya belum selesai, sudah dipotong, dipindahkan ke isu lain. Kan saya sudah jawab tadi, saya mau panjang lebar nih menjelaskan, biar adil gitu loh. Selama ini saya diam, begitu ya. Nah, tolong. Jadi saya mau katakan sekarang, sudah dijawab oleh Ustadz Agus, itu anak tidak pernah tahu, ya, tidak pernah menjadi anggota FPI, ya. Yang kedua, saya tidak kenal sama itu anak. Yang ketiga, saya diundang ke situ sebagai narasumber resmi oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu. Saya ini narasumber di mana-mana sejak tahun 2000-an. Pak Beni Mamoto tahu, saya pernah di lembaga sekuler. Kami dapat poinnya, Pak Munarman. Ya. Kita dibatasi oleh waktu, Pak Munarman. Kami sudah dapat poinnya bahwa AA bukan anggota FPI. Jangan main fitnah-fitnah, itu saya minta. Jangan memfitnah. Saya sudah tahu siapa sumbernya. Kita konfirmasi ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, silakan tanggapan Anda. Ya, jadi terima kasih. Selamat sore, Mas Munarman. Jadi saya diminta menjelaskan apa dulu? Tanggapan bahwa AA, salah satu terduga teroris yang ditangkap Densus 88 ini menyatakan bahwa ada kegiatan baiat pada tahun 2015 oleh FPI di Jalan Sungai Limboto, dan menurut terduga teroris AA itu juga dihadiri oleh Pak Munarman, tapi Pak Munarman baru saja menyatakan bahwa tidak hadir dan AA itu bukan anggota FPI pada saat itu. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama memang beredar luas di media sosial video, jadi itu kan jejak digital. Nah, tentunya itu kemudian didalami peristiwanya di mana, peristiwanya apa. Kalau Pak Munarman sudah menjelaskan itu sebagai narasumber, tentunya nanti dikonfirmasi dengan mereka yang hadir. Kemudian kedua, kalau tadi Pak Munarman juga menyampaikan daftar nama 37 segala macam, itu sih dengan mudah diakses di laman putusan pengadilan. Karena semua itu kan berdasarkan vonis pengadilan. Nah, di penyidikan sendiri, penyidik itu selalu ketika mendalami, ketika memeriksa, itu selalu mengecek latar belakang. Karena ini kaitannya dengan program deradikalisasi. Kenapa sih seseorang ini sampai terlibat misalkan aksi terorisme? Oh, latar belakangnya dia pernah tinggal di daerah konflik.
oh dia ternyata pendidikan keluarganya seperti kasus bom Surabaya itu kan homeschooling, jadi tidak pernah bergaul ataupun pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dan sebagainya. Termasuk baik Pak. Latar belakang aktivitas dia. Nah, terkait latar belakang ini Pak Beni, mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Kami konfirmasi, benarkah Anda pertama kali yang mengemukakan kalau tidak salah 37 nama terduga teroris yang diduga terafiliasi dengan FPI? Ya, itu sumbernya dari mana Pak Beni? Betul, jadi kami itu ada Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI. Saya kepalanya, saya juga dosen di kajian teror. Saya penyidik teror mungkin yang pertama malah dulu. 2001 saya sudah keliling sampai ke Afghanistan, ke Filipina, ke Australia, ke Singapura, Malaysia dan sebagainya. Jadi pengalaman saya itulah yang kemudian kita mencoba memetakan, kemudian mencoba rekam jejak perorangan itu kita lihat supaya ketika melakukan program deradikalisasi itu pendekatannya tepat. Baik, Pak Beni, mohon maaf, Pak Munarman, mohon maaf, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Mohon jangan ditutup sambungan atau koneksi internet dengan kami dan kami akan kembali usai Beni Mamoto. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak-bapak, kita dibatasi oleh waktu. Pak Beni, singkat saja, intinya apa bukti yang bisa menguatkan pernyataan bahwa terduga teroris yang merupakan juga anggota FPI ini terafiliasi dengan organisasi internasional termasuk ISIS, Pak Beni? Ya, jadi pengalaman kami menyidik kasus JI dulu, bagaimana JI berbaiat ke Al-Qaeda, itu diatur di buku pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Islamiyah. Artinya ada ADRT yang mengatur. Nah, untuk FPI, saya tidak tahu pasti, saya belum mempelajari di dalam. Ya, boleh dilanjut Pak Beni, silakan. Ya, jadi tentunya ini proses penyidikan sedang berjalan. Penyidik tentunya harus mampu membuktikan apa yang disampaikan oleh salah satu tersangka yang sudah memberikan pengakuan. Nah, itu akan didukung oleh alat bukti yang lain, barulah kemudian diajukan ke pengadilan. Ketika pengadilan sudah memutus, maka di situ sudah punya kekuatan pembuktian. Jadi ini kan sedang berproses. Marilah kita sama-sama tunggu proses penyidikan yang sedang berjalan ini. Nanti kesimpulannya akan bisa dibaca nanti dalam berkas perkara yang diajukan ke kejaksaan. Oke, Pak Munarman, silakan tanggapan Anda. Iya, saya mau katakan begini ya. Upaya-upaya hukum itu tidak bisa dibentuk dengan pembentukan opini publik seperti ini. Ini cara-cara kotor tidak bisa dibenarkan kembali. Ya. Peristiwa yang terjadi di Makassar tahun 2015 itu adalah peristiwa seminar. Itu saya mau fokus ke situ dulu ya. Peristiwa seminar. Saya menjelaskan dua hal, ada dua tema yang saya jelaskan. Yang satu membahas tentang dokumen yang berjudul In Their Own Word, ya. Artinya kita gunakan kata-kata mereka untuk menghantam mereka sendiri, lebih kurang begitu. Itu dokumen dibuat oleh RAND Corporation, yaitu strategi counter terrorism. Dokumen kedua yang saya bahas dalam seminar itu yang berjudul A Persistent Threat, ancaman yang terus-menerus. Itu juga adalah dokumen RAND Corporation ya mengenai strategi counter terrorism. Nah, apa pentingnya saya jelaskan ini? Di dokumen itu justru menyebutkan bahwa untuk dalam salah satu strategi counter terrorism itu adalah bila diperlukan adalah untuk membuat website palsu dengan mengatasnamakan website jihadis ya, yang di mana website ini melakukan pengkafir-kafiran ya, dan secara sembrono justru melakukan radikalisasi. Itu yang saya beritahu. Jadi saya katakan dalam seminar itu berdasarkan dua dokumen ini, A Persistent Threat dan
and they're worn out itu tadi ya, bahwa jangan sampai orang Indonesia ya terperangkap dengan strategi ini, nanti Anda dipancing itu, diadu domba untuk bertindak keras ya, diradikalisasi, yang itu justru adalah bagian dari strategi Amerika, strategi dari kelompok yang bernama Rand Corporation yang merupakan jaringan dari internasional Jews begitu. Nah, ini yang saya sadarkan ke mereka, jangan sampai mereka bertindak sembarangan. Ya, jadi janganlah membangun opini-opini berdasarkan nanti kalau ada peristiwa di depan saya terjadi peristiwa kecelakaan atau peristiwa orang nabukin orang lain, nanti saya yang dituduh sebagai provokatornya. Ini kan berbahaya cara-cara begini nih. Coba yang jujurlah penegakan hukum itu, dan tidak semua peristiwa itu adalah peristiwa pidana ya, harus diperiksa, diteliti betul. Saya ini orang hukum, apalagi waktu itu undang-undang yang sekarang digunakan, undang-undang 2017 ya, tentang afiliasi itu belum ada, silakan. Itu nggak boleh sembarangan. Baik, silakan Pak Beni tanggapannya. Ya, jadi saya pikir ini hal yang bagus ketika Pak Munarman bisa mengklarifikasi kegiatan di Makassar itu sehingga publik bisa lebih jelas lagi, karena ini ada keseimbangan informasi dalam rangka mencerahkan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saya pikir ini hal yang bagus lah, sehingga kembali tidak berat sebelah, dan proses ini kan sementara berjalan, makanya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Ketika nanti bila selesai penyidikan dan maju ke penuntut umum, dilakukan persidangan secara terbuka, kemudian diputuskan oleh hakim, nah itulah baru pembuktian yang konkret gitu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih juga Pak Munarman telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selalu jaga kesehatan Pak, terima kasih.